Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari kelas Perbankan Syariah semester 5 pada mata kuliah auditing akan mempresentasikan pemaparan materi mengenai atribut sampling pada pengujian pengendalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1914200178. Dan sisi kanan saya ada Nama saya Nabila Ulfiara Ramadhani, NIM 1914200187. juga sisi kiri saya ada Nama saya Deni Hamdah, NIM 1914200197. And happy watching! Atribut sampling untuk pengujian pengendalian. Statistical sampling. Statistical sampling merupakan penggunaan rencana sampling atau sampling plan dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi. Statistical sampling adalah cara yang digunakan untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Auditor memeriksa sebagian bukti dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu ada tipe sampel. Tipe sampelnya misalnya yaitu sampel 100%, contoh penerapan sampelnya yaitu semua faktur penjualan di atas 400 diperiksa oleh auditor. Cara pemilihan sampelnya yaitu unsur kunci dan pengambilan kesimpulan berdasarkan konklusif. Ada judgment sampel. Penerapan sampelnya yaitu semua faktur penjualan yang dibuat mulai bulan Juni sampai dengan September 19X1. Cara pemilihan sampelnya yaitu pertimbangan auditor, pengambilan kesimpulannya berdasarkan pertimbangan auditor. Tipe sampel yang ketiga yaitu representatif sampel. Contoh penerapan sampelnya yaitu 50 faktur penjualan yang dibuat dalam tahun yang diaudit. Cara pemilihan sampelnya acak, pengambilan kesimpulan berdasarkan pertimbangan auditor. Dan tipe sampel yang keempat yaitu statistical sampel. Contoh penerapan sampelnya yaitu 60 faktur penjualan yang dibuat dalam 10 bulan pertama dalam tahun yang diaudit. Cara pemilihan sampelnya yaitu acak dan pengambilan kesimpulannya berdasarkan matematik. Sampel 100%, auditor memilih anggota sampel berdasarkan unsur penting atau kunci. Judgment sampel, auditor memilih anggota sampel berdasarkan pertimbangan auditor dan menganalisis hasil pemeriksaan sampel berdasarkan pertimbangan auditor pula. Representatif sampel, memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi. Statistical sampel, yaitu memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Selanjutnya yaitu ada statistical sampling model. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu atribut sampling atau proportional sampling. Digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern dalam pengujian pengendalian, sedangkan variabel sampling digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun dalam pengujian substantif. Dalam uraian ini akan dibatasi pada penggunaan atribut sampling dan pengujian pengendalian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan attribute sampling models yang terdiri dari 3 sampling models. Yang pertama yaitu ada fixed sample size attribute sampling, yang kedua ada stop or go sampling, dan yang ketiga ada discovery sampling. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fixed sample size attribute sampling. Model pengambilan sampel yang paling banyak digunakan oleh auditor dalam audit. Kenapa? Karena model ini ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Misalnya, dengan model ini, auditor dapat memperkirakan berapa persen bukti kas keluar atau voucher yang terdapat dalam populasi
tidak dilampiri dengan bukti pendukung yang lengkap. Model ini terutama digunakan jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern, dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan atau kesalahan. Nah, yang kedua yaitu mengenai stop or go sampling. Model pengambilan sampel ini sering juga disebut dengan decision attribute sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Yang ketiga yaitu mengenai discovery sampling. Model pengambilan sampel yang cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam suatu populasi sangat rendah atau mendekati nilai 0. Dalam model ini, auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menemukan paling tidak satu kesalahan jika kenyataannya tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan. Discovery sampling dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intern, dan ketidakberesan lainnya. Oke, next mengenai prosedur pengambilan sampel pada fixed sample size attribute sampling dalam pengujian terhadap sistem penjualan kredit. Yang pertama yaitu penentuan atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Sebelum auditor melakukan pengambilan sampel, ia harus secara seksama menentukan atribut yang akan diperiksa. Atribut ini ialah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian, atribut adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur tertentu dalam suatu pengendalian intern yang seharusnya ada. For example, dalam sistem penjualan kredit, persetujuan pemberian kredit dari bagian kredit merupakan unsur pengendalian intern untuk mencegah terjadinya penjualan kredit yang tidak mempertimbangkan kemungkinan tertagihnya piutang. Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem penjualan kredit tersebut, salah satu atribut yang diperiksa oleh auditor adalah tanda tangan persetujuan dari kepala bagian kredit yang tertera dalam tembusan kredit atau kredit copy. Nah, yang kedua yaitu mengenai penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. Setelah atribut yang akan diuji ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan populasi yang akan. Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem penjualan kredit tersebut, setelah atribut yang akan diperiksa ditentukan, yaitu adanya tanda tangan persetujuan kredit oleh kepala bagian kredit tadi, maka populasi yang akan diambil sampelnya adalah arsip tembusan surat order pengiriman atau cross-index file copy. Arsip ini berisi kopi surat order pengiriman yang dilampiri dengan kredit copy yang seharusnya ditandatangani oleh kepala bagian kredit, yang disusun menurut abjad nama pembeli dan yang diselenggarakan oleh bagian order penjualan. Yang ketiga yaitu mengenai penentuan besarnya sampel. Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dari populasi secara statistik, maka auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu penentuan tingkat keandalan atau reliability level atau confidence level atau bisa disingkat juga sebagai R%. Yang kedua yaitu mengenai penaksiran persentase terjadinya atribut dalam populasi. Yang ketiga yaitu penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan atau Desired Upper Precision Limit atau disingkat DUPL. Dan yang keempat yaitu penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk menentukan besarnya sampel. Nah, yang keempat ada pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. Untuk contohnya, jika misalkan setelah ditentukan besarnya sampel sebanyak 100 lembar surat order pengiriman, timbul masalah mengenai bagaimana menyeleksi 100 lembar dari 2000 lembar surat order pengiriman. Nah, agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, maka auditor dapat menggunakan tabel angka acak seperti yang tercantum dalam tabel 9.4 atau dalam buku auditing ada pada halaman 260. Yang kelima ada pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern.
Memeriksa atribut berupa kredit kopi yang ditandatangani oleh kepala bagian kredit yang melampiri surat order pengiriman. Jika terdapat surat order pengiriman yang tidak dilampiri dengan kredit kopi yang telah ditandatangani oleh kepala bagian kredit, maka hal ini merupakan atribut, yaitu penyimpangan dari unsur pengendalian intern yang seharusnya ada. Auditor harus mencatat berapa kali ia menumpukan surat order pengiriman yang tidak dilampiri dengan order kopi yang ditandatangani oleh kepala bagian kredit. Nah, prosedur yang terakhir yaitu evaluasi hasil pemeriksaan terhadap atribut anggota sampel. Misalnya, auditor menemukan surat order pengiriman tidak dilampiri dengan kredit kopi yang ditandatangani oleh kepala bagian kredit. Maka auditor tersebut kemudian menggunakan tabel evaluasi hasil yang memiliki tingkat keandalan sesuai yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel yang lalu. Selanjutnya, model stop or go sampling. Jika auditor menggunakan model fixed sampling size attribute sampling, kemungkinan ia akan terlalu banyak dalam mengambil sampel, maka hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model atribut lain seperti model stop or go sampling ini. Dalam stop or go sampling ini, jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan pengambilan sampelnya. Adapun beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan model stop or go sampling ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan DUPL dan tingkat keandalannya. Misalnya, auditor memilih tingkat keandalan atau R% sebanyak 95% dan DUPL-nya 5% dalam pengujian pengendalian terhadap otorisasi kredit dalam sistem penjualan kredit. Untuk langkah yang kedua nanti, digunakannya tabel besar sampel minimum untuk pengujian pengendalian. Pada kasus ini, DUPL-nya sebesar 5% dan tingkat keandalannya berada di tingkat 95%. Dan banyaknya sampel yang diambil adalah 60 sampel. Untuk langkah yang kedua ini, menentukan tabel besar sampel minimum guna menentukan tabel pertama yang harus diambil. Pada langkah pertama ini, seseorang auditor menentukan besar sampel minimum dengan menggunakan tabel di atas tadi. Jumlah sampel yang dicantumkan dalam kolom besar sampel kumulatif tersebut. Jika dari pemeriksaan terhadap 60 sampel tersebut, auditor tidak menemukan kesalahan, maka auditor menghentikan pengambilan sampel dan mengambil kesimpulan bahwa unsur pengambilan intern yang diperiksa adalah efektif. Pengambilan sampel diberhentikan jika DUPL sama dengan AUPL pada tingkat kesalahan sama dengan 0. AUPL sendiri dihitung dengan rumus AUPL sama dengan confidence level factor at desired reliability for occurrence observed dibagi dengan sample size. Menurut table confidence level factor, tingkat keandalan 95 dan tingkat kesalahan sama dengan 0 adalah 3. Oleh karena itu, AUPL sama dengan 3 dibagi 60 sama dengan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kesalahan 0, DUPL sama dengan AUPL. Dapat kita jumpai bahwa kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 sampel sama dengan 0. Maka unsur pengendalian intern klien baik, karena AUPL tidak melebihi DUPL itu. Jika kesalahan pada 60 sampel tersebut sama dengan 1, maka tingkat keandalannya atau R% sama dengan 95 adalah sebesar 4,8. Langkah yang kedua, dengan rumus sample size sama dengan confidence level factor at desired reliability level for occurrence observed dibagi dengan DUPL. Dalam contoh tersebut, besarnya sampel dihitung 4,8 dibagi 5% sama dengan 96. Untuk langkah yang ketiga, dalam pemeriksaan terhadap atribut 96 anggota sampel pada langkah 2 tersebut, auditor menemukan 2 kesalahan atau penyimpangan. Maka auditor akan mengambil 30 anggota sampel tambahan sehingga jumlahnya menjadi 126.
Jika dari 126 sampel itu hanya dijumpai 2 kesalahan, maka AUPL sama dengan 6,3 dibagi 126 sama dengan 5%. Maka auditor akan mengambil kesimpulan bahwa pengendalian intern klien efektif. Langkah keempat, jika dalam pemeriksaan terhadap atribut 126 ditemukan 3 kesalahan, maka auditor akan mengambil 30 sampel tambahan, sehingga pada langkah keempat, jumlah sampel kumulatifnya menjadi sebanyak 156. Maka nantinya auditor akan menyimpulkan bahwa pengendalian intern klien itu efektif. Yang langkah ketiga adalah membuat tabel stop or go decision. Sudah bisa dilihat di sini untuk besaran sampel kumulatif yang digunakan sudah tertera sampel-sampel yang diambil oleh auditor jika terjadi beberapa kesalahan mulai dari 0 kesalahan, 1 kesalahan, 2 kesalahan hingga 3 kesalahan dan seterusnya. Selanjutnya pada materi discovery sampling. Penggunaan discovery sampling digunakan oleh auditor dalam pengujian substansif. Jika tujuan audit untuk menentukan paling tidak 1 kesalahan yang mempunyai dampak potensial terhadap suatu akun. Adapun prosedur yang dapat ditempuh oleh auditor sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan atribut yang akan diperiksa. Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem pembelian misalnya, atribut yang diperiksa oleh auditor adalah bukti kas keluar yang dilampiri dengan bukti pendukung yang lengkap seperti surat order pembelian dan lain-lain. Yang kedua, tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya. Auditor menghitung jumlah seluruh bukti kas dalam tahun yang diaudit, baik yang sudah dibayar maupun belum yang dibayar. Yang ketiga, tentukan tingkat keandalan. Misalnya, auditor menentukan tingkat keandalannya sebanyak 5%. Yang keempat, tentukan desired upper precision limit atau DUPL-nya. Auditor menentukan tingkat kesalahan populasi yang masih dapat diterima. Misal, DUPL-nya sebesar 1%. Yang kelima, tentukan besaran sampel. Yang keenam, periksa atribut sampelnya. Yang ketujuh, evaluasi kembali hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Let's connecting with us in Instagram and see you on another video. Goodbye.